harus ada survei juga mereka itu demand-nya seperti apa, kecenderungan dan itu bayarnya dilakukan. seperti apa. Jadi itu dilakukan oleh ITPC itu tadi. Jadi mudah-mudahan mungkin ke depannya kita bisa berkunjung ke beberapa lokasi, kita melakukan analisa apakah selama ini efektif atau tidak, dan memastikan bahwa barang-barang atau produk yang dikirim ke sana itu sesuai dengan kebutuhan pasar di sana. Kita kan bangga banget dengan batik ya. Betul. Of course. Gitu batiknya kita kan indah-indah semua sih. Indah banget. Nah, tapi this is the reality bahwa ternyata di beberapa negara mereka itu kurang suka dengan yang corak-corak terlalu ramai misalnya. Gitu. Jadi kalau untuk menembus pasar itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kita fokusnya di misalnya ya Afrika gitu, they love color, mereka suka corak-corak yang berwarna, yang ngejreng gitu. Dan itu justru bisa tuh kalau pasarnya ke situ harus misalnya. tahu target marketnya juga ya. Iya, Kementerian Perdagangan juga melakukan analisa secara berkala dan ITPC ini merupakan salah satu yang membantu kita gitu untuk paling tidak tahu nih, oh negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri ranah untuk ke arah sana itu bagaimana untuk menjaga industri tekstil ya jatuhnya, untuk tembus terus jangan sampai menjaga juga kesejahteraan para pekerja di sini itu gimana sih dari Kementerian Perdagangan sendiri? Iya, jadi terutama apalagi melalui program kita yang UMKM bisa itu tadi, kita berharap bahwa ketika berbicara mengenai tekstil itu kan tidak jauh dengan batik dan lain-lain, itu harus sesuai dengan permintaan luar negerinya gitu. Kembali lagi ya, kan ada negara tertentu yang suka, ada yang tidak suka. Jangan sampai kita merubah desain gitu. Nggak usah juga. Nggak usah Berarti juga. harus cocok-cocokan aja nih. Benar. Ya, market analysis itu menjadi sangat amat penting dan itu yang dilakukan dari kakak juga sebagai Wamendak ya. Dari tentu di kementerian ini kita punya section yang fokus terhadap itu. Jadi saya nanti itu lokus kerjanya kurang lebih kerjanya dengan Ditjen PPI, jadi Perundingan Perdagangan Internasional untuk ngelarin SEPA. Terus ada juga dari Ditjen PEN, Pengembangan Ekspor Nasional, itu juga penting. Also kan mungkin tahu tentang New York Fashion Week atau London Fashion Week. Nah itu lagi happening ya sekarang. Iya, jadi kita itu juga berperan loh. Kementerian ini juga berperan untuk men-showcase produk-produk Indonesia, desainer-desainer Indonesia untuk tampil di situ. Dan itu sudah dilakukan secara berkala. Dan mudah-mudahan this year kita juga bisa men-showcase talent-talent Indonesia di kancah internasional. Itu juga salah satu cara kita untuk tembus di pasar dunia. Gitu. Jadi lebih ke arah terus berkembang gitu. Kalau nggak salah ada beberapa tahun lalu ada brand namanya Erigo, kakak tahu nggak? Itu pernah ke New York Fashion Week juga, terus ke Paris Fashion Week ya kan. Mereka benar-benar ngajak seluruh artis Indonesia untuk jalan di catwalk gitu. Itu juga maksudnya dukungan dari kementerian juga ya? Iya, tentu mudah-mudahan nanti kita itu tadi bisa menghadirkan desainer-desainer lokal dan itu menjadi panggung dunia yang harapannya kita bisa tembus dan kita bisa sustain juga sesuai dengan market yang ada di sana. Tapi kalau untuk shifting kerjanya kakak kan biasanya di gedung DPR, di gedung Senayan, terus sekarang di Kementerian Perdagangan ada ada culture shock atau kebingungan atau masih beradaptasi gitu mungkin? Culture shock bukan culture shock sih, lebih ke adaptasi mungkin. Beradaptasi ya jatuhnya. Beradaptasi. Mungkin kalau di DPR kan kita terbiasa ketemu dengan mitra kerjanya banyak. Kayak misalnya dulu di Komisi 7 kita ketemunya dengan Menteri Perindustrian, SDM, Badan Riset Inovasi Nasional. Lokus kerjanya lebih luas dan kita mengawasi banyak kementerian itu tadi gitu. Jadi otomatis udah setiap hari ketemu sesama anggota DPR yang beragam banget gitu. Ada kan 570 sekian gitu ya. There's so many dan background politiknya beda-beda dan kayak gitu. Terus kita berhadapan dengan menteri dari bidang-bidang yang berbeda juga. Jadi keseharian itulah yang berubah ya. Akhirnya kalau di sini lebih fokus ke eksekusi ya berarti. Jadi berdasarkan apa yang nanti kebetulan kita rakernya next week
Jadi apa yang nanti kita paparkan ke parlemen itu kalau kita menampung juga aspirasi dari masyarakat melalui para legislator, dengan harapan nanti ke depannya kita juga kerjanya juga bisa lebih tepat sasaran, lalu kemudian kita juga bisa lebih ini lagi ya, kerjanya juga lebih cepat gitu. Nah itu menjadi perbedaan sih. Perbedaan ya, lumayan sih, tapi perbedaan signifikan banget ya Kak ya. Signifikan ya kalau dipikir-pikir ya. Sekarang belum ada yang nanya soalnya, jadi sekarang kalau disuruh mikir, bener juga ya, beda sih. Kakak masih ini ya, masih apa sih, memahami kenyataan ini berubah nih gitu. Iya bener. Iya kan? It's like wake up. Karena tim juga secara tim udah berubah ya Kakak ya. Iya betul. Kalau culture shock kerja sama orang-orang yang berbeda umur gitu, gimana nih Kak? Kalau itu sih, kalau buat saya sih mungkin nggak ada masalah ya? Iya, because I feel bahkan dulu di DPR kan ya sama aja, kita selalu membaur aja gitu, yang muda dan yang udah berumur. Justru semangatnya itu harus saling melengkapi. Mungkin yang sudah senior, dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kita belajarlah dari mereka. Kalau yang muda-muda mungkin lebih ke energinya, ya kan, kreativitasnya. So it's all about collaboration gitu. Oke, mungkin sambil minum ya Kak, biar lebih santai. Aku malah belum mempersilahkan minum loh. Iya, gak sopan ya. Nggak apa-apa, kebalik Kak, memang dunia ini. Tapi kalau Kakak berarti siap ya, nanti ditanya lagi nih sama Presiden Prabowo untuk 6 bulan ke depan target kerjanya apa saja, Kakak siap untuk memaparkan ya? Insya Allah. Tentu kita di sini kan nggak kerja sendiri ya Mbak ya. Kita di sini ada tim dan teman-teman yang sudah lama di kementerian yang sangat berdedikasi untuk mengerjakan tugas mereka, and so mudah-mudahan kinerjanya baik, kita make sure kinerjanya baik agar kita bisa melaporkan ke Pak Presiden juga. Iya, oke. Tapi kalau sementara ini Kak kan baru switch dari DPR terus ke kementerian. Ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Ya. Ini kan ada target diversifikasi pasar untuk produk ekspor Indonesia. Nah, kemana saja pasar yang potensial dan apa saja komoditasnya? Oke, jadi ada beberapa negara prioritas dan ini juga masuk di dalam lokus kerjanya Ditjenpen. Jadi beberapa negara itu ada Arab. Jadi kalau Arab itu kan regional. Lalu kemudian ada Belanda, ada Brazil, Chile, China, Filipina, India. Jadi India, China is a big market juga. Terus Kenya, tadi kita ngomong Afrika kan. Terus Korea Selatan, Meksiko, UAE, Vietnam dan juga Kanada. Ini beberapa yang menjadi prioritas kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara komoditinya itu apa aja sih gitu. Jadi kita ada misalnya ikan atau olahan ikan, itu salah satunya. Terus sarang burung also, which is interesting ya. Terus ada kopi, terus kopi rempah-rempah olahan, macam-macam daerah ya. So that's also one of our specialty. Dan yang lebih kayak industrial itu ada semen, terus logam mulia, terus ada perhiasan juga. Jadi ini beberapa komoditas yang menjadi target utama. Ada juga furniture ya. Furniture juga yang selama ini kan besar. Banyak banget sebetulnya yang made in Indonesia yang akhirnya tembus ke sana gitu. Jadi ini beberapa prioritas kita. Siapa tahu dengan berjalannya waktu justru UMKM kita yang di sektor yang berbeda juga bisa semakin berdaya saing. Dan we're really trying our best supaya kita bisa tembus sih ke pasar internasional itu tadi. Oke, siap. Terima kasih, sudah cukup sekali penjelasannya. Jadi 100 kerjanya dari Kementerian Perdagangan Kakak sudah paparkan dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, jadi bisa bertanggung jawab gitu ya untuk masyarakat semuanya. Dan sudah selesai sesi Selamat Pagi Indonesia edisi segmen Ketok Pintu. Kali ini di ruangannya Wamendak, Wamen termuda di Kabinet Merah Putih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.